Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong. Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong. Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih seputar memakai akal dan pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa saya katakan seharusnya kita ini memakai akal, otak, dan pikiran kita ini untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Ya. Jadi bukan otak kita ini mengotak-atik Al-Quran dan sunnah. Lalu saya sampaikan bahwa yang utama itu Al-Quran dan sunnah, bukan otak kita. Kenapa? Ya, ini mengacu pada tuntunan Rasulullah Muhammad SAW bahwa yang nomor satu itu adalah Al-Quran dan sunnah. Berpegang teguhlah kalian kepada dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnah. Agar apa? Agar kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Jadi sudah saya bacakan di depan dari surat Al-Ahzab, ya, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Jadi ayat tadi dari surat Al-Ahzab ayat 21 itu menyampaikan bahwa Rasulullah itulah suri toladan terbaik kita. Jadi kalau kita mengacu pada tuntunan Rasulullah, pasti kita mengacu pada petunjuk-petunjuk Al-Quran, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya senantiasa mengajak panjenengan untuk mengedepankan, mementingkan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Ini mutlak, saudaraku. Ya. Jadi Rasulullah itu kan sudah contoh terbaik. Jadi otak kita itu melihat, pikiran kita melihat, akal kita ini melihat, oh Rasulullah melakukan ini, oh Rasulullah melakukan itu, gitu ya. Jadi tetap saja otak kita ini mengikuti Rasulullah. Jadi inilah yang mengapa mengapa amalan kita ya itu tidak sesuai dengan Rasulullah. Karena itu tadi kita ini mengedepankan akal. Ya, dari cuplikan di depan tadi juga saya tampilkan sama antara Cak Nun ya, Emma Ainun Najib ini dengan Bang Roma. Ini dua-duanya mengedepankan akal. Ya, jadi harus pakai akal kita ini. Maksudnya itu akal yang dinomor satukan gitu loh. Jadi nomor satu akal, nomor satu akal, nomor satu akal. Akal pikiranmu gitu ya. Padahal agama kan nggak begitu nuntunkannya. Agama itu menuntutkan ya, bukan akal kita. Coba kita ikuti lagi ada surat dari Al-Quran ya, surat An-Nur, insya Allah ayat 51 ya. Artinya itu hanya ucapan orang-orang beriman, yaitu ketika mereka diajak menaati Allah dan Rasul-Nya, ya, agar Rasul-Nya tersebut memutuskan hukum di antara kalian. Maka mereka berkata, Sami'na wa ato'na, kami telah mendengar hukum tersebut dan kami akan taati. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kembali di sini otak kita itu mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Hukum-hukum yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah. Itu yang kita ikuti. Sami'na wa ato'na ya Rasulullah. Kami mendengar hukum-hukum tersebut dan kami akan taati. Itulah yang mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Ini pun masih susah saya menjelaskannya lagi. Masih ada yang tanya, loh bagaimana kita nggak pakai akal dan pikiran untuk
untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu kalau nggak pakai otak dan pikiran, akal ini, ya, nggak pakai akal dan pikiran, terus pakai apa, gitu kan? Ini kan pertanyaan yang kebalik-balik, ya. Jadi tetap kita pakai akal. Panjenengan pakai akal panjenengan. Tapi begini loh, kalau sudah diputuskan oleh Rasulullah, Rasulullah sudah menyampaikan hukum-hukum, otak ini tinggal bilang, Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Saya dengar dan saya taat akan hukum-hukum yang telah engkau putuskan ya Rasulullah. Begitu loh. Saya harus bagaimana lagi menjelaskannya. Jadi bukan lalu ngotak-ngatik dengan akal kita. Itulah makanya kenapa ajaran Rasulullah ini banyak yang disimpankan. Karena otak kita ini tadi. Kan saya dalam kesempatan yang sebelumnya saya sampaikan, iblis itu pinter. Ya, kita ini digoda iblis itu sangat pinter agar otak kita ini berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu loh. Jadi maksud saya, panjenengan ini otaknya, akalnya, pikirannya itu selaras sama dengan apa maunya Allah dan Rasulnya, begitu loh. Ya tetap pakai otak, tetap pakai hati panjenengan, pakai akal panjenengan. Cuma kan gampang sebetulnya. Akal ini ikut Al-Quran dan Sunnah, gitu loh, ya. Jadi kalau sudah disampaikan ya pernyataan-pernyataan dari Allah melalui Al-Quran itu, Allah tegas. Jadi kalau sudah disampaikan, panjenengan itu sebetulnya tinggal, iya saya dengar ya Allah, saya taat ya Allah, begitu loh. Ya. Karena apa? Kita ini kan disuruh, kita ini diperintah. Kamu begini loh, kamu begini loh. Kamu kalau ingin beruntung begini loh. Ya. Karena apa? Ini firman Allah, coba panjenengan resapi lagi. Dalam surat Al-Anbiya, insya Allah ayatnya 23 ya. Allah tidak ditanya oleh hamba. Namun merekalah hamba itu ya yang akan ditanyai oleh Allah. Ayo kita berpikir sekarang, maksudnya ayat ini apa? Allah nanti itu tidak akan ditanya oleh kita. Kita nggak akan pernah bisa nanya Allah. Yang akan bertanya nanti Allah kepada kita. Kalau kamu sudah tahu ada ayat begini, ada perintah begini, dari Al-Quran begini, dari Rasulullah begini, kenapa kamu menyelisihi? Kalau itu pertanyaan datang kepada kita di akhir hari kemudian, di hari akhir, apa yang akan kita katakan? Pada petunjuk Al-Qur'annya jelas, harus mengatakan apa? Harus mengatakan sami'na wa ata'na gitu loh. Jadi otak kita ini arahkan sekali lagi, arahkan untuk ikut Allah dan Rasulnya. Arahkan untuk mengatakan sami'na wa ya Allah, sami'na wa ya Rasulullah. Begitu loh otak ini. Ya, saya mungkin agak kurang pandai dalam menjelaskan ini kepada panjenengan. Ya, sehingga ada panjenengan masih tanya lagi. Nah, kalau mempelajari Al-Quran dan Sunnah nggak pakai otak, nggak pakai akal, nggak pakai hati kita, pakai apa? Ya, jadi inilah ya panjenengan ngikuti apa yang dimaksudkan, bukan yang kita nalar-nalar pakai otak gitu loh maksudnya. Otak ini tinggal ngikuti saja, akal kita tinggal ngikuti saja gitu loh. Oh maunya begitu ya gitu loh. Jadi kalau misalnya nih yang gampang, panjenengan sholat tabiratul ihram ya, angkat tangan memulai sholat itu kan mengangkat tangan. Kan di riwayat itu ada dikatakan angkat tangan Rasulullah itu pada saat takbiratul ihram itu setinggi telinga. Jadi otak kita tinggal nerima gitu loh. Bukan masa sih harus setinggi telinga? Apa nggak boleh ke bawah sedikit? Apa naik sedikit? Ini kan kalau katanya otak. Otak itu bisa ngomong begitu. Apalagi panjenengan dibumbui oleh godaan iblis. Iblis itu luar biasa. Nabiullah Adam saja tergelincir ya dengan godaan iblis itu. Makanya ayo kita berhati-hati. Nabiullah Adam aja bisa tergelincir ya. Karena itu dipermainkan akalnya Nabiullah Adam itu. Itu loh makan buah khuldi itu, buah keabadian. Panjenengan akan abadi di sini. Bahkan iblis itu bersumpah demi Allah, wallahi kalau panjenengan makan buah itu nanti akan kekal di sini. Saya ini penasehatmu yang baik. Ya, sudah wallahi. Pikirannya apa? Oh iya ya, gitu. Betul ya. Kalau saya makan itu saya bisa. Dia lupa ya. Nabiullah Adam ini lupa kalau perintah Allah itu apa? Tidak boleh dekat-dekat. Dekat-dekat aja loh enggak boleh. Tapi sekali lagi iblis ini pinter mempengaruhi otak kita ini untuk apa? Berbeda, berselisih dengan Allah dan Rasulnya. Ya pada saat itu dengan Allah. Lupa dia diperintah untuk
jangan mendekat ke pohon itu yang oleh iblis namanya dikatakan pohon khuldi, pohon keabadian, pohon kalau kita makan kalau Nabi Allah Adam makan di situ akan abadi di surga. Nah, karena iming-iming itu otaknya ngikut. Seandainya tidak tidak ngikuti akal dan pikirannya, dia mengutamakan perintah Allah, gampang jawabnya ke iblis kan. Iblis, saya sudah diperintah Allah tidak boleh dekat itu. Selesai masalah. Sekali lagi, selesai masalah kalau ngikuti perintah, ngikuti Al-Quran, ngikuti Allah, ngikuti Rasulullah. Kalau kita, ya, kalau Nabiullah Adam ngikuti Allah saja, waktu itu belum ada Nabi, kecuali beliau sendiri. Ya, jadi Nabiullah Adam waktu itu ngikut ini, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Seolah-olah otaknya itu, akal pikirannya itu, kalau saya makan ini kan masuk akal ini. Saya bisa abadi di sini, saya makan ini, gitu ya. Lupa dengan yang namanya perintah. Maka yuk kita berhati-hati. Coba saya berikan lagi ini. Kalau kita berselisih, kita kan berselisih, sekarang ini kan kita berselisih nih. Panjenengan masih menganggap bahwa otak itu yang nomor satu gitu kan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Cak Nun, ya, Ainun Najib dan Bang Roma itu ya. Kan mengedepankan otak itu. Nah kalau saya kan enggak. Jadi saya mengedepankan Al-Quran dan Sunnah itu yang nomor satu. Bukan akal pikiran kita. Ya. Coba ini kita lihat lagi. Dari Quran surat An-Nisa ayat 59 insya Allah. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Ya, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sama mirip-mirip dengan kita akan menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau kita melakukan ini akan jadi orang beruntung, akan lebih baik kita. Jadi kalau kita ini berlainan pendapat, maka kembalinya kemana? Ke Allah dan Rasulnya, ke Al-Quran dan hadis. Itu loh. Ini kita akan selisih nih. Panjenengan sama saya nggak sama nih, berselisih pendapat. Kembalinya kemana? Al-Quran dan hadis gitu loh. Berarti apa? Akal kita ini ikut Al-Quran dan hadis. Sekali lagi, panjenengan dan saya, Cak Nun dan Roma, termasuk panjenengan yang pengagum Cak Nun dan Bang Roma, ini kan berbeda pendapat dengan saya nih, berselisih nih. Kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya kita kalah dengan Al-Quran dan Sunnah, toh? Iya enggak? Akal pikiran kita kan kita kalahkan dengan Al-Quran Sunnah, toh? Kita kembalikan itu. Bukan kita kembalikan ke otak kita, kan? Paham? Semoga paham. Ya, sekali lagi semoga paham. Jadi otak kita ini ngikut. Akal pikiran kita ini ngikut Sunnah dan Rasul. Kalau panjenengan aja beda dengan saya sekarang ini, disuruh kembali lagi ke Quran dan Sunnah, berarti apa? Lepaskanlah keegoan kita, emosional kita, ya, nafsu kita, hati kita. Ayo, coba dengan berpikir yang dingin, ya, yang rileks, bahwa akal dan pikiran kita, akal dan pikiran kalian itu harus dikembalikan, ya, samakan persepsinya dengan apa maunya Al-Quran dan hadis. Bukan hadis dan Al-Quran ikut maunya otak kita. Yang terakhir ini, kita tahu ada salah seorang yang salah satu Khulafaur Rasyidin, ya, dan ini umat terbaik setelah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya, dari aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan, kecuali aku mengamalkannya, karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang. Sekali lagi, aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan, kecuali aku mengamalkannya, karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang. Nih, jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini manusia yang luar biasa. Semuanya itu dikalahkan dengan ucapan Rasulullah, petunjuk Rasulullah, ajaran Rasulullah. Salah satu riwayat juga pernah ini pada kejadian kisah Isra Mi'raj Rasulullah, Abu Jahal dan kawan-kawan, ya,
Abu Jahal CS itu menganggap bahwa Isra Mi'raj Rasulullah itu sangat tidak masuk akal, ya, sangat tidak masuk akal. Sekali lagi, tidak masuk akal dan pikiran seluruh umat manusia. Ya, singkat cerita, Abu Jahal CS ini sudah merasa yakin satu orang ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ini, karena ini orang nomor 2 setelah Rasulullah. Rasulullah nomor 1, nomor 2-nya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi dengan yakinnya Abu Jahal ini meyakinkan Abu Bakar. Dia ceritakan apa ceritanya Rasulullah saat mengadakan diperjalankan Allah dengan Isra Mi'rajnya. Abu Jahal sangat yakin kalau Abu Bakar ini bisa dipengaruhi dan tidak mempercayai apa yang dilakukan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu naik ke langit kesekian sampai ke Sidratul Muntaha dan seterusnya itu, ya. Datanglah dia, Abu Jahal CS ini, termasuk beberapa orang muslimin juga, menemui Abu Bakar dan diceritakanlah, ini loh Abu Bakar, tidak masuk akal, tidak masuk di otak kita, tidak masuk di hati kita, bahwa Muhammad temanmu itu katanya begini, dengan yakinnya Abu Jahal. Tapi apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliaunya dengan enteng menjawab, cuma bertanya begini, benarkah Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan itu? Ya, jawabnya Abu Jahal merasa menang. Karena Abu Bakar nanyanya cuma itu. Benarkah itu yang disampaikan Rasulullah? Yes, gitu ya. Betul. Jawaban Abu Bakar mengejutkan semua orang pada saat itu. Kalau benar ini yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka itu benar. Ya, terkejutlah tuh Abu Jahal CS, termasuk orang-orang mukmin yang tadinya orang-orang muslim, ya, yang tadinya mengikuti juga ragu dengan cerita Isra Mi'raj, kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah ini. Begitu Abu Bakar menyampaikan itu, maka mereka kembali imannya kuat untuk tetap berislam dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu sebagai penutup bahasa yang disampaikan lisan Abu Bakar As-Siddiq apa? Dengarkan kalian semua. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan tembok yang hitam ini warnanya putih. Sekali lagi, kalau tembok ini warnanya hitam, tapi Rasulullah mengatakan ini warnanya putih, maka saya akan dustakan mata saya. Saya akan mengatakan warna tembok itu putih sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi yang salah adalah mata saya, bukan temboknya, bukan ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau Rasulullah mengatakan tembok hitam, tapi padahal temboknya putih, Abu Bakar akan sami'na, akan mengatakan temboknya hitam. Kalau Rasulullah mengatakan tembok itu putih, walaupun tembok itu hitam, maka Abu Bakar Siddiq juga akan tetap mengatakan sesuai Rasulullah, tembok itu putih. Apapun yang disampaikan Rasul, sami'na wa ata'na. Tidak ada keraguan sedikit pun. Otak Abu Bakar, akal Abu Bakar, nafsu Abu Bakar, hati Abu Bakar, semua kalah. Dengan apa? Dengan ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ayo, pengagum-pengagum akal, pengagum-pengagum otak, pengagum-pengagum hati, akal, otak, pikiranmu dan hatimu, mari. Dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan cukup panjang lebar, tambahan dari episode sebelumnya, mari, jangan pakai akal kita yang nomor 1, tapi pakailah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Karena sekali lagi sering saya tegaskan, 2 perkara
yang bisa menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan kita tidak dikalahkan oleh akal pikiran kita, tapi kita mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga panjenengan dan saya diridhoi Allah, dirahmati Allah, untuk bisa bersama-sama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan Allah ke surganya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.